Yang mana atakah kecil? Atakah kecil itu kita membaca dzikir la ilaha illallah sebanyak 71.000 kali. Terus ya. Itu disebutnya atakah sugro. Atakah kecil. Asal bahasanya bukan atakah, dulu itu fidaan. Fidaan sugro. Menebus diri dari siksa neraka. Membaca dzikir la ilaha illallah sebanyak 71.000. Kuat kira-kira? Hah? Cicil. Belum pernah ngejalani. Masya Allah. Ibunya aja udah. Bagaimana kalau rame-rame? Boleh? Boleh. Beliau di majelisnya mengadakan ataka sugro, mengumpulkan orang, mengundang orang. Gak tahu waktu itu nggak diceritain nyembelih kambing apa enggak. Yang jelas ngumpulin orang, mengajak fidaan sugro, mengajak membaca dzikir ataka sugro 71.000. Dzikir. Kalau orangnya 70 berapa tuh satu orangnya? Orangnya 71, berapa tuh berarti? 1.000. Kuat 1.000. Kalau tidak kuat 1.000, orangnya jangan 71. Orangnya nyari 140 lebih lah gitu. Supaya satu orang 500. Masih berat ya, nyari kira-kira dapat 100-an harus berapa orang. Yang penting dapat berapa tuh? 71. Gampang ya, nyembelih kambing 2 juga cukup. Tetapi pada saat prasmanan, orang-orang prasmanan, ada seorang anak muda yang sudah diberikan kasab oleh Allah. Tahu kasab? Kalau kasab orang Sunda kan kasar. Maksud kasab itu dia bisa melihat ke alam yang belum datang. Jadi Allah memberikan kekuasaan kepada dia bisa melihat ke alam akhirat. Itu kasab namanya. Para kiai yang hebat, para wali itu kasab. Kalau si A mau dicabut nyawa, malaikatnya kelihatan tuh yang kasab tuh. Coba saya lihat mana dulu nih orang. Yang duluan. Seperti zaman Nabi Sulaiman lagi ngaji begini, datang malaikat Azrail. Duduk aja dia. Tapi ada orang yang diliatin aja. Sejak datang tuh orang diliatin. Terus tanya dia ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, itu yang melotot melulu siapa? Itu Azrail mau ke ente. Cuman dia bingung. Ente ini takdirnya matinya di India, tapi kenapa ada di sini? Oh, karena dia sakti, kabur tuh. Bet, kemana? Ke India. Malaikat terbang juga, bet, bener matinya di mana? Itu kasab namanya. Beda dengan indra keenam. Nah, itu mah kelenik, lihat juri gitu. Apa nih? Itu mata nyasar yang begitu. Kalau kasab itu bisa melihat masa yang akan datang. Dia, nah, ini ada pemuda pas prasmanan itu dia sendiri nggak mau prasmanan. Udah mau ngambil nasi. Ditanya sama Syekh, kenapa kamu tidak makan? Aku melihat ibuku di neraka. Jadi kasab ya pemuda nih. Melihat ibunya ada di dalam neraka. Bayangkan kita juga kalau melihat ibu di neraka mau makan apa kakak? Boro-boro pengen makan. Tapi kalau orang tua sakit senang. Senang apa enggak? Masih punya orang tua enggak? Dulu waktu ada senang enggak? Kirain senang kan dapat warisan. Nah ini tidak mau makan dia karena melihat ibunya ada di dalam neraka. Kenapa engkau tidak makan? Wahai Syekh, aku melihat ibuku di dalam neraka. Kemudian dalam hatinya Syekh berkata, ya Allah, engkau tahu tadi aku dzikir 71.000 dengan jamaahku. Dan aku jadikan dzikir itu fidaan sebagai tebusan bagi ibu anak ini.
Seketika anak itu makan, ditanya kenapa makan? Ibuku sudah di surga. Itu namanya penebus. Sudah belum dikir 71.000 untuk orang tua kita? Dikirlah. Buat orang tua kita dikir 71.000. Kalau nggak bisa sendiri ngajak orang, khususkan untuk orang tua. Yang penting dapat berapa? 71.000. Kedua ada atakah kubro. Atakah kubro itu ini lebih hebat lagi. Dalam hadis, dalam riwayat diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau atakah kubro bukan baca la ilaha illallah, tapi baca surat Al-Ikhlas 100.000 untuk seumur hidup. Udah belum? Caranya gampang. Atakah untuk pribadi atau untuk orang tua? Setiap habis sholat baca 5 kali. Berarti sehari semalam sudah dapat berapa? 25. Setahun itu 360 hari. Kali 5 sudah dapat berapa? Lama ngitung. Setahun tuh berapa? 360 kali 5 berapa? Astagfirullah. 1000 lebih. Ya udah 1000 lebih. Nah, kira-kira berapa tahun tuh untuk diri pribadi untuk sampai 100.000? Namanya atakah kubro. Atau ibu sengaja aja tiap malam 100 gitu. Boleh? Boleh. Boleh dicicil. Yang penting seumur hidup. Kita mau mengatakahkan orang tua, habis sholat aja diniatkan. Ya Allah, atuh atakahkan surat Al-Ikhlas ini untuk ibu si Anu, untuk ayah si Anu. Minimal berapa habis sholat? 5 kali. Tanya saya kalau mimpin tahlil, Al-Ikhlasnya 5. Kalau di tahlil 7 hari, 3 hari itu. Kan 5 tuh saya tuh. Ibu suka ngitung nggak sih? Apa nggak ikut tahlil sama saya? Nah, nggak ada yang nanya tuh apa juga. Kenapa Kiai 5? Biasanya orang 3. Saya meniatkan yang 5 itu dari satu orang yang tahlil ini atakah untuk si mayit, kan lumayan. Nggak usah bayar kan? Nah, itu atakah kubro, menebus diri atau orang tua kita dari siksa neraka. Tapi harus ceperebu 100.000. Bedanya boleh cicil. Dulu nenek saya tiap hari gerenyam-gerenyam aja dia. Saya ada lagi SMP lah, belum ngerti begituan. Nek, mak saya manggilnya, mak baca apa manyam tiap hari dia. Lagi masak begitulah, ke kebun begitu aja. Lagi baca kulhu. Oh, saya pikir setelah gede berarti itu namanya apa? Atakah untuk diri. Lagi masak juga boleh, Pak? Boleh. Boleh. Boleh, mau sambil nyuci boleh. Yang penting jangan sambil itu kamar mandi aja. Ya kan? Boleh kan? Satu orang ya Pak ya? Satu orang 100.000. Jadi kayak kalau pengen gampang ngumpulin orang 100, Satu-satu ya. 1000 orang. Kumpulin orang 1000 orang. Satu orangnya baca berapa? 100. Kalau ngumpulin orang 100 orang, satu orang bacanya 1000 gitu. Kalau mau sendirian ya lebih gampang, diborong bisa tiap hari. Yang paling mudah itu adalah tiap habis sholat 5 kali baca Al-Ikhlas. Kadang-kadang kalau di pasar mah gerenyam-gerenyam nanti mulut dikira orang ODGJ ya. Tapi kalau habis sholat kan aman ya. Insya boleh disampaikan ke keluarga, ke saudara, agar semuanya kita merdeka dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.